Kalau dulu modal karena dulu masih pertama kali, ya mungkin sekitar kisaran 500-an, 2 kilo. Awal itu 2 kilo. Pengiriman pertama itu 2 kilo, cuma 2 kilo. 20 kiloan sampai 25. Sekitar 200-an Pak, 200 kali 3, 60-an kilo sampai 50, 60. Jadi waktu Covid, Mas, saya tuh angkat telepon sampai nggak berani. Siapapun yang telepon nggak berani, karena semua orang telepon itu pasti minta dikirimi gula. Saya yang khawatir kan nanti kalau kita kenal terus nggak kita beli kan nggak enak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imawan sebagai pemilik usaha Jahe Gula Jawa yang bermerek Gali Jati dan beralamat di Desa Kalirejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, ini apa ini, Pak? Ini jahe untuk bahan gula, jahe gula Jawa. Ini apa yang dipotong ini? Ini serai, Mas. Oh, serai ya, Pak? Jadi bahannya itu apa aja nanti? Bahannya untuk bahan bakunya jahe, serai. Ini nanti di blender. Oh, gitu ya. Terus yang jahenya ini, kalau boleh tahu, yang gimana yang dipilih, Pak? Yang dipilih jahe emprit, karena jahe emprit itu lebih pedas dibanding jahe lainnya. Juga jahe gajah atau jahe apa? Jahe merah. Ini lebih pedas. Boleh lihatin, Pak, kira-kira gimana, Pak, kriterianya kalau emprit itu? Emprit itu dia itu kecil, lebih kecil. Tapi rasanya lebih mantap, Pak? Rasanya lebih pedas, lebih terasa. Nah, seperti ini. Lebih pedas ya, Pak ya. Oke. Ini buat berapa kilo, Pak, ini untuk jahenya? Ini untuk bahannya jahenya ini kita bikin 4 kilo. 4 kilo. Nah, jadi kita pakai komposisi 1:5, 1 jahe dan nanti 5 kilonya gula. Oh gitu. Oke. Tapi berapa masak, Pak, nanti hari ini? Kita masak 4 kali. 4 adonan ya berarti? 4 adonan, ya. Oke. Nah. Usaha ini sudah mulai ngerintisnya itu 2015 akhir. Jadi sudah mau masuk 10 tahun ini ya. Awalnya itu seperti kami itu ditantang. Dalam artian ditantang karena saudara kami itu ada yang di perantauan itu pernah tahu kalau di Purworejo itu ada produk semacam ini, sama gula jahe. Terus setelah itu karena background kami dulu itu juga hampir mirip-mirip, karena dulu ya ada usaha gula Jawa. Gula Jawa kan termasuk bahan pokoknya. Jadi kami merasa tertantang kalau bisa bikin, dia yang mau masarkan. Jadi tantangan seperti itu. Terus kita coba, kita bikin seperti itu. Belajarnya setelah kita dapat tantangan itu tadi, kita beli produk yang di sini sudah ada yang produksi. Jadi kita beli di toko dan kita coba, kita rasakan, kita cari kelebihannya apa sih ini, terus kekurangannya di mana, kita coba seperti itu. Nah, ini terus mau diapain, Pak, ini, Bu? Ini dicuci. Oh, dicuci? Iya, biar bersih. Pakai tambahan apa ini, Pak? Nyucinya? Ini pakai air biasa. Air aja ya? Air. Biasanya berapa kali, Pak, nyucinya ini? Biasanya sampai 3 kali. Oh, biar benar-benar bersih ya? 3 kali. Dibilas-bilas sudah ya, Pak? Ya. Ini masih pakai sumur ya, Pak ya? Air sumur asli. Air sumur asli. Oke, nanti setelah dicuci bersih kayak ini, terus diapain, Pak, harusnya? Terus di blender. Oh, di blender ya, Pak ya? Oke. Resep yang pas itu ya kira-kira 3 bulanan. Jadi awal setelah itu kita coba bikin, terus langsung kita kirim. Berapa minggu itu kita kirim, terus konsumen itu merasakan, oh ya sudah mirip. Ini mungkin agak kepedesan atau ada yang merasa pedas, terus kita coba lagi. Kita rubah. Jadi tepatnya itu setelah 3 bulan itu kita mencoba terus beberapa komposisi yang pas, yang untuk selera umum. Kita untuk selera umum yang pas itu yang mana. Terus pada akhirnya setelah
3 bulan kita dapat masukan dari para pelanggan-pelanggan. Nah, terus kita tentukan standar komposisi yang dibutuhkan. Kalau dulu modal, karena dulu masih pertama kali, dulu itu masih coba itu ya mungkin sekitar kisaran 500-an itu sudah jadi bahan pokok, sudah untuk cetakan, sudah untuk apa, karena kompor kan dulu masih pakai kompor rumah dulu masih pakai kompor dapur, jadi masih gabung dengan kompor dapur. Nah, terus setelah lambat laun terus kita sudah bisa beli kompor sendiri, terus sudah misah dengan, jadi nggak ngerepotin dapur lah. Nah, terus mau diapain Bu ini? Ini mau di blender Mas. Ini nanti blendernya 3 kali, soalnya kan blendernya kecil nggak muat. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Jadi untuk proses kedua ini di blender ya Bu ya? Di blender. Ini pakai air ya, air mentah. Oh, air mentah aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti kan dimasak. Jadi di blender ini fungsinya biar apa Bu ini? Ini biar lembut Mas. Biar menghancurkan aja ya? Biar menghancurkan. Ini tadi sama serai sama jahe. Oke. Nah, ini udah selesai Bu ya? Sudah lembut ya. Terus mau diapain nih? Disaring Mas. Oh, disaring. Iya. Jadi yang dipakai itu nanti apanya Bu ini? Airnya. Oh, airnya aja. Terus ampasnya dibuat apa nanti? Ampasnya dibuang. Dibuang aja. Kadang ada tetangga yang minta buat campuran pakan ayam. Kadang juga dipakai apa itu buat pijit-pijit juga bisa. Oh, jadi bisa bermanfaat ya Bu ya? Iya. Nah, ini saring sekali aja udah cukup atau? Cukup. Terus ini kan di blender lagi ya Bu ya? Kedua. Oke. Nanti setelah selesai blender dan saring, prosesnya apa lagi Bu nanti? Habis ini terus dimasak nanti. Langsung dimasak aja. Dimasak. Oke. Dicampur sama gula Jawa, gula pasir. Oh, itu kok dicampur lagi? Kenapa Bu ini kok dicampur lagi? Kan ini nanti cuma butuh 1 botol. Oh, jadi yang kedua ini nggak pakai air bersih lagi ya Bu ya? Enggak. Pakai air perasan gitu bisa. Oke. Blender lagi. Karena yang pertama tadi kita lihat antusiasme dari konsumen itu, terus kok terlihat ini unik, terus pesaingnya itu, kompetitornya itu agak jarang gitu loh. Jadi kita malah lebih semangat karena gula jahe meskipun mungkin kalau dilihat kan gampang caranya, prosesnya gampang, tapi kalau dilaksanakan, dikerjakan ya memang sulit. Jadi untuk kualitas yang dibutuhkan kan kekuatan dari produk itu, kekuatan artinya ketahanan. Kalau sekedar rasa atau apa mungkin bisa ya, tapi yang diutamakan kan ketahanan dari produk itu tadi. Awal dulu, jadi alhamdulillah kita punya saudara dan kita punya teman-teman, dari saya sendiri, dari istri, jadi masing-masing punya teman. Pas waktu main ke rumah tahu kita mulai memproduksi gula jahe ini, malah alhamdulillah mereka menawarkan diri untuk, kalau dia yang memasarkan, malah sampai sekarang pun saya nggak pernah memasarkan, malah ya kami dibantu sama saudara, sama teman-teman kami semua. Nah, ini setelah tadi bumbu siap, mau apain lagi Pak ini Pak? Ini cara bikinnya seperti ini bahan bakunya gula pasir. Gula pasirnya kita pakai 4 kilo, gula jawanya 1 kilo. Jadi perbandingannya pasirnya 4, gulanya Jawa 1 kilo ya Pak 1 kilo. Terus tadi yang jahenya itu? Jahenya 1 kilo. Jadi perbandingan gula dan jahe 1:5. 1:5. Oke. Gula Jawa dan gula pasir bandingannya 1:4. Gitu. Ini gula pasir aja atau ada tambahan lain? Gula Jawa. Oh, tambah gula Jawa Pak ya. Siap. Nah, ini gula Jawanya ya Pak ya. Ini 1 kilo. Itu gula Jawanya kalau boleh tahu kriterianya gimana Pak? Yang dipakai di sini? Ini kalau bisa ya gula Jawa yang asli. Asli karena, Pak? Ya, karena di sini ada orang lokal yang bikin. Dijamin keasliannya. Emang kalau pakai yang campuran gitu kurang bagus juga Pak? Atau Kurang gimana? bagus, otomatis kan komposisinya berubah. Campuran
antara gula pasir dan gula jawanya. Oke. Nah, terus Ya, ini dimasukkan. ini yang tadi ya, Pak ya? Ya, yang di blender sama ibu tadi. Apanya ini? Gula Jahe jahe sama serai. sama serai. Berarti satu botol ini untuk satu masak? Satu adonan ya. Ini kira-kira 1,5 liter ini. 1,5 liter. Dari 4 kilo ya, Pak? Tadi? Nah, dari makanya tambah ini. Terus masih ada tambahan lagi atau udah? Ini Sudah. tinggal ditunggu cair aja. Sudah ditunggu sampai larut. Kira-kira berapa lama, Pak? Ini 45 menit. Agak lama juga ya, Pak ya? 45 menit. Setelah 45 menit kita saring. Oke. Nah, tambahkan lagi, Pak ini. Ya, ini tadi masih kurang, gula pasirnya masih kita kasih 2. Ini kan komposisinya 4. Gula jawanya 1 kilo. Jadi tadi kok nggak dicampur semua kenapa, Pak, dari awal? Takutnya meluber. Meluap ya, Pak ya? Meluber. Jadi walaupun nanti kalau pun apa ya, pas wajannya gede itu sekali juga nggak apa? Sekali Masuk gitu aja. nggak apa-apa. Ini karena untuk mengantisipasikan ininya kecil. Jadi tergantung ini ya, Pak. Nggak harus kok Nggak harus. tengah-tengah dikasih nasi gitu. Kira-kira berapa menit lagi, Pak, ini sampai? Ini kira-kira mulai dari tadi masuk kira-kira sampai nanti kita penyaringan 45 menitan lah. Ini sudah berjalan 20, berarti sekitar 20 menit lagi atau 1/4 jam lagi. Karena Sudah. belum mencair ya, Pak ya? Belum. Tapi Pak, ada tambahan bumbu lagi apa udah, Pak? Ini nanti sebelum disaring dikasih campuran. Ini Mas, ini untuk penyedapnya. Penyedapnya ini kayu manis dan cengkeh. Sari ya, Pak? Ini sari dimasak ini. Kayu Ini manis. nanti? Iya, nanti sebelum kita saring. Oke, kita tunggu sampai mendidih lagi ya. Awalnya dulu malah nggak ada yang tahu, istilahnya belum ada yang tahu. Mungkin kan karena uniknya produk ini, jadi sekitar ya belum paham ini usaha apa. Taunya jahe ya cuman sekedar itu aja, laku di luar gitu aja. Dari warga juga belum tahu. Taunya warga itu malah waktu setelah selang berapa tahun itu. Dulu awalnya sebelum kami punya merek, ya kan. Jadi kami itu jualnya itu kepingan. Jadi sekitar 200 keping. Jadi 200 keping itu sekitar 2 kilo. Awal itu 2 kilo. Pengiriman pertama itu 2 kilo, cuma 2 kilo. Sehari produksi berapa terbanyak ini? 20 kiloan sampai 25. Sekitar 200-an Pak. 200 kali 3, 60-an kilo sampai 50, 60. Cuma sehari. Jadi itu omset itu waktu itu meningkat itu 5 kali lipat. Mau diapain? Ya, dimatikan, kita saring karena gula pasir dan gula jawa yang kita beli itu kan biasanya masih ada kotoran, Mas. Oh, disaring juga ya? Ini bukan harus, tapi ini untuk jaga kualitas. Jadi tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau Bapak sendiri ini dijaga. Tandanya Pak siap disaring ini? Dia sudah larut semua. Larut aja ya? Dan sudah nggak begitu mengembang. Lihat nanti kotorannya. Disaring di sini ya? Tapi emang kalau nggak disaring pun gimana Pak nanti hasilnya itu? Hasilnya sebetulnya sama, Mas. Hasilnya sama tapi kualitasnya beda. Atasnya aja Pak ya? Kualitas kebersihannya. Ini lihat. Ada kotoran. Kalau nggak disaring ini kan sampai ke konsumen ini kotorannya. Itu kotoran dari mana biasanya Pak? Dari gula pasir, biasanya gula pasir. Gula jawa sendiri. Terus ini mau diapain lagi yang ini? Ini kita pindah ke sebentar situ. Kita pindah ke wajan berikutnya. 5 kali lipat karena keterbatasan tenaga kami kan cuman dibantu saya, istri dan anak-anak. Waktu Covid kan semua di rumah, sekolah libur, kuliah libur, jadi semua di rumah. Jadi produksi itu mulai pagi, habis subuh itu nanti sampai malam, sampai jam 12 lagi, terus sampai antrian pemesannya sampai 20 hari. Indenya itu? Iya, indenya. Alhamdulillah ya ada yang sabar nunggu. Yang nggak sabar nunggu ya nggak jadi. Jadi waktu Covid, Mas, saya tuh angkat teleponnya sampai nggak berani.
siapapun yang telepon nggak berani, karena semua orang telepon itu pasti minta dikirimi gula. Saya yang khawatir kan nanti kalau kita kenal terus nggak kita beli kan nggak enak gitu loh. Jadi telepon ini nggak pernah saya angkat waktu COVID. Cuman saya lihat gitu aja. Kalau penting istilahnya, kalau untuk apa kepentingan tertentu, kalau untuk kepentingan usaha ini nggak saya angkat, nggak berani ngangkat. Baru besoknya saya angkat, saya buka kalau malam saya buka gitu. Nah ini untuk yang kedua ya Pak ya. Ya. Ini ada tambahan lagi apa enggak nanti Pak? Yang kedua ini nanti nggak ada tambahan sama sekali. Berarti cuma tinggal nunggu ya, matang gitu. Tinggal tunggu matang sampai mengental dan siap untuk dicetak. Berapa lama Pak kira-kira? Ini kira-kira setengah jaman. Setengah jam? Lebih cepat lah. Setengah jam. Oke, kita tunggu ya. Didiemin aja berarti? Didiemin. Aduk-aduk lagi? Enggak diaduk. Nanti kalau sudah agak tua, nanti baru diaduk. Oh gitu ya? Sudah mau tua. Apinya nggak harus besar juga Pak ya? Kayaknya harus ya besar. Oh maksimal ya? Maksimal. Oke. Dari awal sih nggak menyangka. Istilahnya ya cuman sekedar diterima masyarakat, tapi nggak sepesat itulah. Tapi ya alhamdulillah, karena semua itu kembalinya kan semua ada yang menghendaki lah. Untuk teman-teman yang tertarik mau memesan produk-produk dari kami, bisa menghubungi ke nomor kami 0831 4482 4000 atau ke alamat Google Map Jai Gula Jawa Kalisjati. Nah ini udah matang Pak ini? Ini sudah tua, kita siap untuk diaduk. Tandanya gimana Pak kira-kira? Tandanya biasanya ini dari baunya, teksturnya kelihatan. Oh itu ya? Udah meler-meler. Warnanya juga ya? Kalau warna tergantung bahan pokoknya. Kalau warna nggak mempengaruhi, cuman agak tua dibanding tadi. Nggak bisa jadi patokan berarti? Nggak bisa jadi patokan untuk warna. Warna tergantung bahannya. Tapi tadi setengah jam itu pasti apa enggak Pak? Ya tergantung gulanya. Tergantung gula juga. Kualitas gulanya, kalau gula semakin kering semakin cepat matang. Itu emang nggak semudah itu ya Pak ya? Feelingnya harus kuat juga. Oke, mau diapain lagi nih? Ini mau diaduk. Biar apa Pak diaduk gini Pak? Fungsinya? Biar menyatu dia. Biar menyatu aja? Biar menyatu gula pasir, gula Jawa, dan jahenya biar nggak kepisah. Dan biar kuat. Berarti kalau langsung dituang ke wadah itu nggak bisa ya? Bisa, jadi tapi kurang kuat dia. Kurang kuat. Kurang kenceng istilahnya. Kurang maksimal berarti. Nah gini ya. Oke. Paling jauh mungkin untuk reseller lain mungkin bisa lebih jauh, karena dia kan jaringannya lebih Malah saya dengar juga pernah ke luar negeri, juga pernah. Ya ke Amerika ada, ke Jepang juga ada. Tapi kalau saya pengiriman terjauh pernah ke Riau, Kalimantan juga pernah. Kalau gula Jawa itu kan ada bahannya kan dari gula pasir dan gula Jawa. Jadi semua itu tergantung dari suhu setempat. Jadi standar kami itu kita pakai expired itu 3 bulan. Umpama teman-teman ingin lebih awet lagi, jadi suhunya itu suhu agak dingin. Oke, terus mau diapain lagi Pak ini? Ini mau siap untuk dicetak. Mau dicetak ya Pak? Tuang kemana Pak ini? Tuang sini, dari sini kayaknya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dituang ke itu ya? Kok bisa mendidih itu Pak? Ada apanya tadi itu? Dalamnya itu? Itu dikasih cengkeh tadi. Oh, cengkeh lagi. Biar tambah maksimal lagi ya Pak ya? Pisok semua. Ini langsung dicetak atau nunggu dingin dulu atau gimana Pak? Sebentar lagi langsung dicetak ini. Enggak nunggu dingin berarti? Enggak, diaduk terus dicetak. Oke. Yang pertama, yang pasti ya setiap usaha itu profesional, yang pasti itu. Terus konsisten dan memuaskan konsumen, itu yang pasti itu. Jadi bahan kita
nggak apa ya, kalau komposisi kita dari awal seperti itu ya harus seperti itu, meskipun kita sudah laku, jadi mempertahankan kualitas itu bagi kami yang penting itu. Yang pasti tadi kembali lagi ke profesional itu tadi, konsisten, terus selalu menepati janji dalam artian seumpama ada orang pesan ke kita, hari ini saya harus dikirim, ya harus hari ini, apapun yang terjadi, kecuali memang alam loh ya. Kalau alam kembali lagi, kalau ke alam kita nggak bisa, kalau seumpama kalau sekedar hujan aja tetap kita kirim. Jadi kepuasan lah istilahnya, pun kepuasan konsumen itu yang jadi komitmen. Oke, terus mau dicetak ya Pak ya? Pakai apanya nyetaknya nih Pak? Ini pakai congklak, bahasa Jawanya dakon. Oh, congklak. Mainan anak-anak. Kok bisa kepikiran Pak kayak gini Pak dulu? Ya kayaknya ini lebih unik ya Pak ya? Lebih unik. Terus itu ada apanya Pak di dalamnya Pak? Ada item-item itu? Ini biar untuk tampilannya bagus, dilubangi dikasih paku payung. Oh, paku payung. Nah ini ya, di tuang semua. Itu harus penuh, kurang apa gimana Pak? Penuh. Penuh ya Pak ya? Jadi nanti nggak meluap? Nggak. Pas. Kalau sudah terbiasa, nggak meluap. Kira-kira nanti satu wadah itu jadi berapa butir Pak? Ini sekitar 80-an. 80-an. Kalau dua berarti sekitar 160-an. Jadi satu masak tadi 160 ya. Kalau pernah ngitung gramnya berapa Pak segini? Sebulet-bulet itu? Kira-kira sekitar 35 graman ini. 35 gram ya. Oke lah. Jadi nanti semua ya Pak ya dituang gini. Terus nanti nunggu berapa lama kira-kira sampai kering? Kira-kira setengah jaman. Oh, jam cepet ya. Oke, kita tuang semuanya di copot nanti Pak ya. Kendala alhamdulillah itu kalau untuk pemasaran, karena kami itu bukan dari backgroundnya bukan pemasaran, jadi pemasaran kami itu memang nggak bisa dari alhamdulillah, tapi dibantu teman-teman dan saudara kami. Terus untuk untuk kendala ya paling pada saat kemarau itu bahan baku susah. Pada saat kemarau itu untuk bahan pokoknya terutama jahe itu susah, jadi saking susahnya jadi harganya itu tinggi. Mengatasinya ya kita nggak bisa karena itu alam, jadi kita nggak bisa, jadi kita coba kita coba sedikit, mungkin kalau harga kita nggak berani menaikkan atau nggak berani, mungkin kita sedikit kita kurangi dari ukuran itu mungkin. Jadi cetakan itu sedikit, seumpama waktu sekali itu bisa jadi 160, kita tambahkan coba jadi 170. Jadi kan ada penghematan untuk menutup itu. Nah, ini terus mau diapain lagi Pak ini? Ini sudah bisa dilepas kira-kira setengah jam. Terus gimana cara ngelepasnya Pak? Ini cuma didorong. Dorong dari bawah. Oh, berarti pakunya itu? Buat dorong. Pakunya buat dorong ya Pak? Selain buat corak juga. Berarti udah keras Pak ini? Sudah keras. Lihat satu Pak ke kamera Pak. Oh gini, kayak permen ya Pak ya? Bentuknya. Ini kan pakunya, jadi agak manis gitu modelnya. Oh gitu aja berarti ya? Udah. Habis ini prosesnya udah selesai berarti ya? Sudah selesai. Tinggal sebentar terus dimasukkan, dikemas di plastik. Tapi tadi setengah jam pasti apa enggak Pak ini? Ya kira-kira itulah setengah. Yang penting udah keras berarti ya? Udah keras, ini sudah keras ini. Oke, nah seperti itu, siap dikemas dan dinikmati namanya. Oke. Terus tadi kan saya melihat prosesnya dari awal ya Pak ya, dari bahan mentah sampai jadi gula jahe yang bisa dinikmati banyak orang nih Pak. Nanti kalau ada teman-teman di luar yang meniru gimana Pak ini? Enggak apa-apa, malah istilahnya kalau kami bisa berbagi itu alhamdulillah. Mungkin kalau bisa diambil manfaatnya ya monggo diambil. Kalau ada manfaat diambil, mau dijadikan untuk saya ya nggak masalah bagi kami. Tapi kalau mereka membuka usaha terus menjadi saingan dengan sini gimana Pak? Itu tadi seperti yang saya katakan, kualitas itu harus ada pembandingnya. Jadi kita semakin, seumpama kalau kita malah terpacu, oh kita harus bikin lebih dari itu, gitu loh.
Lebih, iya. Jadi nanti kalau jadi saingan pun nggak masalah. Nggak masalah. Karena bagi kami itu percaya nggak ada rezeki yang tertukar itu. Jadi cuman umpama kita kurang ya memang jatahnya memang segitu, memang harus kurang gitu loh. Yang menjadi semangat ya pertama yaitu tadi produk kami bisa diterima para konsumen, juga apa ya, karena sepertinya kok kami itu nyaman sekali di usaha ini, karena semua bisa apa ya, semua itu bisa kita laksanakan dalam bukan secara materi, kita tuh bisa melakukan aktivitas apa saja karena kami tinggalnya kan di desa. Ya harapannya bisa terus bertahan, bisa untuk menghidupi keluarga kami sampai anak-anak nanti selesai sekolahnya. Yang pasti ya, karena kita sebagai orang tua yang pasti ya bisa menyekolahkan anak, menguliahkan anak. Terus alhamdulillah yang terakhir kemarin tahun 2003 saya dan istri sempat umroh itu setelah Lebaran 2023. Itu alhamdulillah yang istilahnya rezeki dari Allah yang dilewatkan usaha kami. Jadi kami tak pernah lepas dari rasa syukur bagi teman-teman yang mau usaha. Seumpama ya yang pasti cintai dan tekuni usaha Anda. Terus umpama Anda produk, membuat sebuah produk, untuk hasilnya keuntungan jangan dihitung dulu. Yang pasti bikin produksi sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sesempurna diri kita membuat produksi itu. Nanti hasil itu mengikuti, gitu aja. Hasil itu ikut dari istilahnya apa ya, kalau itu tadi sebuah karya kita maksimalkan ya, nanti kita menuainya itu ya dari hasil itu orang menilai produk kita itu seperti apa, sampai dia bisa menerima, artinya kan karena usaha kita tadi membuat sesempurna itu tadi, sebaik mungkin lah. Jadi nggak usah buru-buru main hitung-hitungan, nanti kalau kita modal sekian untungnya sekian, itu biasanya nanti malah kita jadi gampang patah. Kalau kita semua belum bisa diterima ya berarti kita masih kurang gitu loh, berarti kita masih kurang, berarti kita belum siap, berarti kita tambah. Nah nanti setelah itu yang pasti istilahnya seleksi lah. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.